Baik, ada satu lagu lagi yang ingin kami nyanyikan yang berjudul Al-Bar Al-Yamani. Al-Barka, B-A-R-K. Bukan berkah, Pak. Tulisannya Al-B-A-R-K, Al-Yamani. Bawah, Kak. Oke. Scroll lagi, bawah. Lagi.
الصغار فسجاني فسجاني لو عبرت لبالي أنا بيدك السفاري فتذكرت اجتماعا فسجاني فسجاني زدت لها من نار الجوع مستاق صدري وها من نار عجب دمعي على خدي شكر أشكو يامي دمعي على خدي شكر أشكو يامي لو عبرت اليماني أنا بيدك السماني وتذكرت اجتماعا فسجاني فسجاني لو عبرت اليماني أنا بيدك السماني وتذكرت اجتماعا فسجاني فسجاني دمعي على خد الشكر أسكو يامي دمعي على خد الشكر أسكو يامي أنا قد سراري فتذكرت اجتماعا فسجاني فسجاني وعبرت اليماني أنا بيدك السباني فتذكرت اجتماعا فسجاني فسجاني دمعي على خد الشكر أسكو يامي دمعي على خد الشكر أسكو يامي تنعلم علينا من ثنيات الوداع وجد الشكر علينا ونعلى الله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يماني أنا بيدك السماني فتذكرت اجتماعا فسجاني فسجاني لمع البرق اليماني أنا بيدك السماني فتذكرت اجتماعا فسجاني فسجاني لمع البرق اليماني أنا حبيبك السماني فتذكرت اجتماعا فسجاني فسجاني اليماني أنا بيدك السباني فتذكرت اجتماعا فسجاني فسجاني terima kasih. Tes. Oh, yang buat bukan aman. Ayo.
Cek tes satu. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara pembukaan Baitul Arqam 2 Pesantren Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kami hormati Direktur Pesantren Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Lembaga Biro dan Unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kami hormati Master of Training, Instruktur dan Panitia Baitul Arqam 2. Yang kami banggakan seluruh peserta Baitul Arqam 2 Pesantren Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Susunan acara pembukaan Baitul Arqam 2 Pesantren Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tema Kader Berkemajuan Menggagas Masa Depan Islam, Peradaban dan Ilmu Pengetahuan. Sabtu 14 Juni 2025 dimulai. Pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ukhti Siska Haryani disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya, dan himne Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hadirin dimohon berdiri. Yeah.
Disilakan duduk kembali. Sambutan Direktur Pesantren Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu kepada Bapak Nur Hadi SAGMA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita selalu sampaikan sholawat ini sebanyak-banyaknya agar kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadiran Allah karena nikmat yang telah kita peroleh bersama, sehingga pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesempatan bisa menghadiri pembukaan Baitul Arqam 2 yang diselenggarakan oleh PESMA Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kemudian pada Bapak Ketua BPH yang kami hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Taufik Bustami, Bapak Rektor yang kami hormati, alhamdulillah di sela-sela kesibukannya beliau masih menyempatkan hadir, dan sekaligus nanti kami mohon Pak Rektor untuk membuka acara ini. Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, nampak Ibu Dekan Fikes, Fisik, Pertanian, kemudian ada Ekonomi diwakili oleh Pak sebut Babi, kemudian ada bapak-bapak yang mewakili dari unit, ada Ibu Breni, ada Pak Hari. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir. Oh, ini ada satu lagi, walaupun panitia ini wakil dari FAI. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ini membawa berkah bagi acara yang akan kita selenggarakan. Bapak Rektor, Bapak sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini sedikit kami ingin menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan pelaksanaan Baitul Arqam 2 ini. Pertama, Bapak Rektor, bahwa pelaksanaan Baitul Arqam ini tidak lain berkat usaha keras dari pengelola, dan sekaligus juga kami ucapkan kepada panitia yang berjibaku untuk tetap bisa terlaksananya acara Baitul Arqam ini, termasuk dari tim instruktur kita yang dikomandoi oleh Pak Rasman. Mudah-mudahan acara kita ini nanti berjalan dengan lancar. Baitul Arqam 2 ini kami informasikan mungkin untuk pertama kalinya dilakukan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu mahasiswa. Dipilihnya Baitul Arqam 2 ini sebagai bentuk kelanjutan, karena di universitas kita sudah melaksanakan Baitul Arqam 1. Kemudian
Baitul Arqam ini seyogianya kami berusaha untuk bisa melaksanakan semua santriwan dan wati ataupun mas santri baik putra ataupun putri, maunya kita bisa melaksanakan secara keseluruhan Pak Rektor. Namun dari berbagai macam pertimbangan, baik itu waktu, kesempatan, dan yang paling pokok nampaknya di bidang efisiensi pembiayaan sesuaikan dengan kemampuan PESMA saat ini. Namun mudah-mudahan ini semua menjadi awal ataupun mengawali pelaksanaan ini. Mudah-mudahan kalau ini nanti berhasil, ke depan kita akan bisa melaksanakan lebih lanjut. Karena pelaksanaan ini juga baru pertama kali ini Pak Rektor dilaksanakan secara serempak, berjumlah 115 mas santri yang terdiri dari 2 kelas nanti santriwati dan 1 kelas itu santri putra. Santriwati itu 2 kelas 40-40 dan santri putra itu 35. Kenapa yang lain tidak? Ini tentunya juga saya sampaikan tadi karena berkaitan dengan berbagai permasalahan. Nah, kemudian dipilihnya santri kita yang saat ini bisa hadir, ini juga ditentukan beberapa kualifikasi. Yang pertama diantaranya mereka sudah dikategorikan lancar membaca Al-Quran. Kemudian mereka juga aktif dalam mengikuti kegiatan di PESMA. Yang ketiga, mereka sudah bisa dan aktif melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah kita lakukan dalam bentuk pembinaan. 3 kriteria ini sementara untuk menjadi bentuk pertimbangan untuk memilih saudara sekalian. Oleh sebab itu, bagi saudara yang sekarang saat ini bisa mengikuti, manfaatkan, ikuti secara maksimal, karena ini merupakan satu bentuk pembekalan bagi kalian semua nanti di masa mendatang. Bapak Rektor dan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, dari 239 mas santri putri, kemudian dari 110 santriwan ataupun santri putra, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain yang belum masuk pada saat ini ikut pelatihan nanti bisa dilaksanakan pada kesempatan yang lain. Kemudian pelaksanaan Baitul Arqam ini perdana juga termasuk berat tantangannya, karena kebetulan hari ini malam nanti insya Allah ya, itu juga termasuk berat tantangannya karena berserempaan dengan konser yang luar biasa pas di depan kita mulai. Tak bisa kita menolak, kita pun juga nggak bisa mundur karena padatnya kegiatan yang sudah diagendakan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Namun mudah-mudahan dengan keseriusan para tim instruktur dan panitia semuanya serta adik sekalian nanti yang mengikuti, insya Allah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Acara ini akan kita lakukan sesuai dengan standar panduan dari PP dalam pelaksanaan Baitul Arqam 2. Maka karena kebetulan di UMB ini ada salah satu atau beberapa anggota instruktur nasional kita, harus kita manfaatkan tenaga beliau ini untuk menjadi bentuk mengawali agar nanti bisa dilaksanakan pada kesempatan-kesempatan lain dan bisa ditiru mungkin oleh yang lainnya. Oleh sebab itu pelaksanaan perdana ini juga menjadi tonggak awal. Kalau ini nanti sukses, insya Allah ke depan akan lebih sukses lagi. Ini harapan dari kami sebagai pengelola PESMA. Maka sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan yang terlibat, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembinaan ini agar apa yang kita harapkan bisa kita peroleh. Selanjutnya kepada Bapak Rektor, nanti kami mohon sekaligus untuk membuka acara ini. Saran saya ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Dr. Susianto MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wassalamu ala Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya hormati Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu diwakili oleh Pak Taufik Bustami. Saya hormati Bapak Ibu Dekan, Kepala UPT, Kepala Lembaga, Kepala Unit, Panitia, Direktur PESMA, serta seluruh panitia Betul Arkom 2, Mahasantri Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita dipertemukan kembali dalam sebuah agenda yang sangat bagus dalam rangka memberikan bekal pencapaian catur dharma perguruan tinggi sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Saya ucapkan selamat kepada panitia yang sudah berjibaku mempersiapkan ini acara, dan tadi dilaporkan oleh Direktur PESMA bahwa ini adalah acara perdana. Selama ini kita hanya mengenal Betul Arkom, sudah titik, tidak ada satu, tidak ada dua. Jadi sekarang dibuat berseri. Jadi ada Betul Arkom 1, 2, berarti nanti akan ada 3, 4, 5. Prinsipnya adalah bahwa ini merupakan kegiatan yang positif, sekali lagi memberikan bekal ilmu sebagaimana target capaian Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yaitu catur dharma. Apa itu catur dharma? Mungkin adik-adik sudah sering mendengar. Kalau di perguruan tinggi lain selain OMB, baik negeri maupun swasta, mereka adalah tridharma perguruan tinggi. Di sana ada pendidikan pengajaran dan juga ada penelitian pengabdian. Maka di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ada satu dharma lagi. Apa? Al-Islam Kemuhammadiyah. Sehingga diharapkan sarjana-sarjana nanti yang lahir dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu adalah sarjana plus. Satu saja tapi ya plusnya ya. Bukan sarjana plus bukan, tapi sarjana plus. Plusnya apa? Sarjana yang dibekali dengan pemahaman al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kalau hanya mengandalkan kuliah di kelas dengan mata kuliah, pasti terbatas. Meskipun saya tahu persis juga bahwa kurikulum sudah didesain mulai dari adanya Betul Arkom, terus kemudian mentoring, ada mata kuliah AIK 1, 2, 3, dan 4. Tetapi tidak cukup kalau seandainya dalam diri adik-adik mahasiswa semua itu tidak ada motivasi keinginan untuk menambah ilmu al-Islam dan kemuhammadiyahan. Maka dengan masuk ke PESMA, pesantren mahasiswa, saya dari dulu selalu pesan dengan Pak Direktur, jadikan pesantren mahasiswa ini adalah menjadi ladang pembeda antara mahasiswa pesantren dengan mahasiswa yang tidak pesantren. Pembedaannya di mana? Artinya pemahaman al-Islam kemuhammadiyahannya itu lebih dibandingkan dengan yang lain. Meskipun targetnya itu adalah target yang minimalis. Saya katakan kenapa minimalis? Karena memang saya tidak mau memberikan beban yang berlebih kepada adik-adik yang sudah capek kuliah, mendapatkan mata kuliah umum, terus kemudian di pesantren
dengan diberikan tambahan pendidikan keagamaan yang melampaui batas kemampuan anak-anak. Maka CPL-nya kalau di prodi belajar yang ingin diraih dalam Prisma ini adalah pengetahuan dasar saja. Yang pokok adalah bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Yang kedua adalah mampu beribadah juga dengan baik dan benar. Kalau untuk misalkan hafalan, saya belum mengizinkan untuk hafiz. Kalau targetnya 1 juz, 2 juz, 3 juz rasanya berat. Tapi yang sudah bagaimana? Yang sudah maka bisa membantu adik-adik yang berkeinginan untuk hafiz ya, dipersilakan. Tetapi yang belum, maka targetnya adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Satu, yang kedua bisa beribadah wajib. Beribadah wajib maksudnya itu dengan baik dan benar. Kalau misalkan ada pengetahuan lain itu lebih bagus. Misalkan pengetahuan tentang fardu kifayah. Ini seringkali ketika kita selesai banyak kejadian di desa-desa, di dusun-dusun sana, bahwa ketika ada orang meninggal, maka menjadi barang langka siapa yang akan memandikan, siapa yang akan mengkafani sesuai dengan syariat Islam. Seringkali saya temukan ya asal-asalan mandi, pokoknya mandi siram gitu aja. Syarat rukun memandikan jenazah ini tidak diperhatikan. Apalagi terus kemudian dikafani. Ya sudah, asal gulung-gulung. Padahal ada ketentuan kalau laki kalau perempuan seperti apa, ada syarat dan ketentuannya. Nah, seandainya ini misalkan ada sudah selesai kuliah dari lulusan UMB, maka ini bisa tampil. Saya bisa dulu pernah diajar untuk bagaimana memandikan jenazah, bagaimana untuk mengkafani jenazah, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena keterampilan nilai dan juga pengetahuan ini tidak semua orang paham. Nah, sekali lagi Anda bersyukur ada mentor-mentor nih, ada ustazah yang luar biasa mendampingi untuk mendidik adik-adik dengan tulus ikhlas. Maka sekali lagi manfaatkan dengan sebaik-baik. Pesantren mahasiswa bukan tempat penyiksaan. Ini belum apa-apa masuk pesantren terus yang tergambar ini tidak boleh keluar 24 jam ngaji misalkan. Ini kan seakan-akan pesantren mahasiswa itu menjadi basecamp penyiksaan gitu. Padahal bukan seperti itu. Pak Nur dengan wajahnya yang imut itu sudah mendesain pesantren mahasiswa ini menjadi apa? Tempat yang menyenangkan. Oh, Pak Nur kan meskipun kayak gitu wajahnya imut itu. Siapa yang menyangka misalkan beliau sudah 50 tahun belum itu. Dan beliau sangat memahami psikologis anak-anak. Jadi sekali lagi yang berada di pesantren, saya selalu berpesan nikmati selama Anda ada di pesantren. Tidak ada unsur penyiksaan. Kalau misalkan ada yang nyiksa, nyubit pun laporkan, nanti pasti Pak Nur akan mengambil tindakan-tindakan. Tetapi kalau iya anaknya yang nakal ya apa boleh buat Pak Nur ya. Tapi alhamdulillah belum pernah kejadian ya Pak Nur ya. Selama pesantren mahasiswa ini berdiri belum pernah ada kejadian-kejadian yang berbentuk kekerasan fisik dan seterusnya. Ini dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Sudah ada protapnya, sudah ada SOP-nya, sudah ada kurikulumnya. Apalagi tadi Baitul Arqam 2 targetnya apa? Ada tadi Pak.
direktur sudah menyampaikan dan panitia sudah siap. Ini Pak Ustadz semua di belakang. Ada Ustadz Pais, Ustadz Sinung, Ustadz Solehan, Ustadz Riswanto, Ustadz Supriamin. Supriamin nyuruh-nyuruh, nampak juga Pak Supri. Ada Ustadz Fikri, ada Ustadz Niko, Ustadz Nopel, Ustadz Rasman, banyak Ustadz semua, Taza juga, luar biasa. Ustadz Gayo, Ustadz paling ganteng. Coba berdiri Mas Gayo, berdiri Mas Gayo. Terima kasih, Mas Gayo. Ini Ustadz baru tapi stok lama. Selamat bergabung dan inilah bisa merasakan suasana Baitul Aqab. Tapi memang inilah seninya gitu. Menghadapi anak-anak, apalagi anak-anak remaja menjelang dewasa, luar biasa. Maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Nur Hadi, selaku Direktur PESMA beserta jajarannya dan pendamping-pendamping di pesantren, baik musrif, musrifah, ustadz, ustazah, yang saya tahu persis luar biasa, berperan ganda, mewakili menjadi orang tua, menjadi kakak. Bahkan ketika salah seorang mahasantrinya ada yang kesurupan pun harus turun tangan gitu. Nah, ini penting Pak Nur, jadi harus juga, itu bukan hanya mahasantri, tapi juga siapa tahu nanti yang laki-laki. Jadi sekali lagi Bapak Ibu pimpinan yang hadir di PPH pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nur serta jajaran di pengelola PESMA beserta Ustadz Ustazah, muslim-muslimahnya yang sudah dengan ikhlas memberikan bimbingan. Ini tidak digaji loh, jangan dikira nih Pak Nur dan kawan-kawan digaji, tidak ada digaji. Maka bersyukur, hormatilah. Mereka sudah meluangkan waktu membimbing seakan-akan menjadi pengganti orang tua, pengganti kakak. Maka hormati, ikuti perintah-perintahnya. Yakin tidak mungkin Pak Nur itu akan masukkan ke sungai, itu nggak mungkin. Apalagi mas santri yang ada di sini masukkan ke kolam, nggak mungkin. Meskipun Pak Nur dulu senang juga mancing terus kemudian mandi di situ. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih dan mudah-mudahan ya saya cuma berharap keikhlasannya. Kampus belum bisa memberikan banyak, hanya sedikit, tetapi yang sedikit itu mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Jadi juga untuk diketahui oleh mahasantri dan mahasiswa yang lanang dan yang laki-laki, manfaatkan bahwa Pak Nur beserta Ustadz Ustazah dan muslim-muslimah adalah pengganti orang tua, pengganti kakak yang ada di pesantren. Ikuti nasihatnya, ikuti ilmu yang diberikan, dan insya Allah bermanfaat bagi kita, apalagi nanti setelah keluar selesai menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah. Banyak sekali alumni-alumni kita di mana-mana di Bengkulu ini, tetapi baru sedikit yang memiliki kemampuan tadi yang untuk kepentingan umum melaksanakan fardu kifayah itu juga masih sangat terbatas. Dan yang menyedihkan kalau seandainya lulusan Universitas Muhammadiyah Bengkulu tidak bisa baca Quran, itu yang sedih. Maka Pak Nur, saran saya Baitul Aqab 2 harus diikuti semua. Tinggal waktunya saja apakah berderet atau tidak. Soalnya berarti kalau tidak diikutkan, yang tidak diikutkan
ketinggalan. Ya kalau kayak gitu tidak usah masuk pesantren. Jadi kalau memang sudah dimulai memang harus terjun, ya, mandi basah sekalian gitu. Dan insya Allah kami mensupport dan mohon izin kepada BPH yang memang tugas pembinaan Al-Islam Muhammadiyah juga bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok BPH. Oleh karena itu kesempatan kali ini juga minta supportnya dengan Bapak Ibu Dekan yang punya mahasiswa agar selalu juga mensupport agar adik-adik mahasiswa mengikuti bermukim di PESMA itu dengan ikhlas dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PESMA ini dengan baik, karena memang hampir selesai Pak Nur, ya, hampir selesai, sudah 1 tahun. Kalau yang mau berlanjut harus dari sekarang daftarnya. Pak, saya betah di pesantren, silakan diizinkan izin, tapi harus dari sekarang. Kalau yang tidak, bebas misalnya. Pengalaman tahun-tahun kemarin itu hampir 40% itu orang tua menghubungi Pak Nur, anaknya untuk tetap di pesantren. Kenapa? Karena aman, ada yang ngawasi, ada yang membimbing, ibadahnya bagus, dan seterusnya. Maka sekali lagi, kalau seandainya nanti ada mahasiswa-mahasiswi yang kangen, betah di asrama, silakan melaporkan dengan Pak Nur atau dengan pengurus yang lain. Saya berlanjut PESMA-nya, silakan. Izin Pak, izin. Cuman memang harus jauh-jauh hari, jangan mendadak. Karena nanti harus bergilir. September nanti mahasiswa baru akan mengisi, tetapi kuotanya untuk yang lama juga pasti terpakai. Seperti yang tahu persis Pak Nur, berapa kuota untuk laki-laki, berapa kuota untuk yang perempuan. Jadi demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat melaksanakan Baitul Arqam 2. Dan saya berharap ada 3, 4 dan berharap lagi bahwa seluruh mahasiswa itu bisa ikut. Jadi jangan hanya yang sekarang ikut, ada sisa 200-an yang belum ikut, bisa diikut sertakan. Apakah dalam bentuk Baitul Arqam seperti ini atau mungkin dalam format dan desain yang lain, saya serahkan semuanya kepada Direktur PESMA Pak Nur Hadi. Terima kasih. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Baitul Arqam 2 Pesantren Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk periode bulan Juni 2026 saya nyatakan dibuka. Dilanjutkan dengan penyerahan peserta Baitul Arqam 2 dari Bapak Rektor ke Master of Training kepada Bapak Rasman Amikom, kami mohon untuk naik ke atas podium. Boleh didampingi oleh Pak Direktur dan Pak Ketua BPH atau yang mewakili atau saksikan BPH. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya serahkan peserta Baitul Arqam 2 Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk dilakukan pembinaan, dilakukan pendidikan selama kurang lebih 2 hari 1 malam secara sah dan secara penuh. Jadi kalau sudah selesai kembalikan, saya silakan. Ya, terima kasih pada Pak Rektor atas kepercayaannya kepada kami tim instruktur. Insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dengan teman-teman instruktur yang ada selama 2 hari 1 malam. Terima kasih.
Sambutan sekaligus tausiah Badan Pimpinan Harian Universitas Muhammadiyah Bengkulu kepada Bapak Dr. Andes Taufik Bustami MM disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur PESMA, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan unit lembaga, dan kami sayangi peserta Baitul Arqam 2, dan yang kami hormati para pelaksana kegiatan ini dari berbagai aspek. Tadi sudah dikenalkan betapa berlapisnya pelaksanaan ini, dan lapisan yang paling dalam itu adalah ada pada peserta, di mana dia harus berani mewakafkan hatinya, pikirannya, perasaannya untuk mengikuti acara ini secara serius. Nah, ini yang menjadi pokok dalam kegiatan Baitul Arqam 2 Mahasantri ini. Karena bagaimanapun hebatnya para pembina, kalau tidak ada keinginan dari peserta, yaitu tidak akan ada. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena ini ada tausiah istilahnya tadi. Yang pertama, ya kemarin dalam perkuliahan, dalam diskusi mata kuliah AIK 3 itu, dalam diskusi itu terungkap bahwa kita ini rasanya sudah sampai ke AIK 3. Tujuan daripada Muhammadiyah itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu kenapa Masjid At-Tanwir itu tidak pernah penuh? 2 saf aja susah nyarinya untuk salat jamaah berwaktu itu. Nah, ini koreksi daripada peserta diskusi pada waktu itu, dan ini memang betul-betul menyentakkan kita, terutama ya bagi pimpinan-pimpinan perserikatan, pimpinan-pimpinan amal usaha. Kita semua memang menjadi ya dikejutkan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Muhammadiyah itu sudah didirikan 116 ya? 116
16 tahun. Nah, di sini sebenarnya guys, Muhammadiyah itu hanya memberikan target-target yang harus kita laksanakan di dalam mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya itu. Nah, target pertama adalah memahami mukadimah dan batang tubuh anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Itu target yang harus kita penuhi. Nah, ini tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terpenting adalah ada di keinginan dengan kita untuk memahami batang tubuh mukadimah anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu. Kemudian yang kedua, itu sudah dirumuskan 12 langkah bagaimana untuk mewujudkan pelaksanaan Islam yang sebenar-benarnya itu. Nah, langkah itu adalah dari diri kita sendiri sampai akhirnya kita menghasilkan terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ada 12 langkahnya. Nah, ini yang harus kita pahami. 12 langkah itu satu persatu, apakah ini sudah kita kerjakan, kita lakukan, dan kita jaga semaksimal mungkin. Itu yang harus kita pelajari setiap waktu secara bertahap, secara individu. Yang pertama itu secara individu. Nah, kalau memungkinkan ada fasilitas-fasilitas seperti Baitul Arqam ini. Ini kan fasilitas daripada untuk memahami 12 langkah itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian sudah dijelaskan pula matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, ini kerangka-kerangkanya yang harus kita ikuti gitu, yang kita penuhkan di dalam kepribadian kita. Nah, selanjutnya yang paling mendasar lagi itu adalah sampai kepada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, ini di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu ada 4 pilar yang harus kita kembangkan itu, yaitu kita harus memiliki karakter ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki kemampuan karakter yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Yang ketiga, kita harus mengisi diri kita, kepribadian kita dengan akhlakul karimah. Dan yang terakhir yang harus kita tumbuhkan di dalam kepribadian kita itu adalah kemampuan untuk berinteraksi sesama umat. Jadi bermuamalah, bagaimana kita berjual beli,
bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita berkeluarga, dan seterusnya menurut tuntunan Islam. Nah, sampai sudah dibentuk di dalam pembinaan itu, yaitu kita ingin bersama-sama menjadikan di lingkungan Muhammadiyah ini, yaitu Islam yang berkemajuan. Nah, jadi Islam berkemajuan itu artinya adalah ada peningkatan dari hari-hari sampai kita meninggalkan dunia ini, berpisah antara fisik dan roh kita. Itu harus ada kemajuan di dalam melaksanakan agama itu. Itu secara individual. Dan untuk supaya bisa secara individual itu terlaksana, maka di situ perlunya ada kolaborasi di antara kita. Jadi kerjasama, ada pembina, ada pemimpin dan lain sebagainya, ada organisasi-organisasi vertikal, horizontal, itu dibuat sedemikian rupa, itu supaya kita bisa secara bersama-sama mengembangkan pertumbuhan Islam yang berkemajuan itu dari waktu ke waktu oleh individu dan oleh kita sebagai masyarakat Islam yang dipandu dalam kegiatan gerakan Muhammadiyah ini. Walaupun itu merupakan kewajiban pribadi, nah tetapi ini diatur secara seksama oleh pimpinan Muhammadiyah, mulai dari pusat sampai ke ranting. Nah tentunya pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan keluarga di dalam Muhammadiyah itu harus berfungsi secara bersama-sama. Kalau ada yang mepet, yang tidak bisa berjalan dengan semestinya, nah ini perlu dibenahi. Nah yang membenahi yaitu kita itu lah masing-masing itu. Keluarga kita, universitas kita, fakultas kita, prodi kita. Nah itu yang kamu benahinya itu masing-masing sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan secara horizontal dan vertikal itu. Nah inilah jalan yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah, mulai dari Ki Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya sampai kepada pimpinan terakhir ini dan sebagai pelanjut berikutnya, itu akan menjalankan hal yang seperti itu. Nah bersyukurlah kita yang mendapatkan fasilitas khusus itu. Ada yang diberi kesempatan untuk masuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Itu kan beruntung itu orang yang bisa masuk ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu. Di situ sudah dibuatkan kurikulumnya, sudah dibuatkan pemandunya, semuanya sudah disusun. Dan pada hari ini kita membentuk kegiatan Baitul Alqam 2 Mahasantri ini yang akan dilaksanakan pada malam ini sampai besok malam, sore atau malam? Nah, besok sore. Nah, ini kan dibuat secara khusus. Betapa ini diserahkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu kepada imam training. Nah, ini betul-betul diserahkan lahir batin, dan Pak Rektor tadi minta dikembalikan dengan lebih sempurna. Ini harapan Pak Rektor tadi. Dia kan sudah sempurna, dan
Ini beruntung sesungguhnya orang yang bisa masuk ke dalam fasilitas-fasilitas yang diciptakan oleh perserikatan itu. Nah, oleh sebab itu kami dari BPHWMB ya memohonkan kepada anak-anakku semua untuk serius mengikuti ini, tapi dengan gembira, santai, dan jangan diberat-beratkan sehingga kata Pak Rektor tadi kening jadi kusut itu, nah, jangan sampai terjadi. Karena kita adalah menggapai kemuliaan, menggapai kebahagiaan. Jadi yang akan kita dapatkan nanti adalah setelah ini kita akidah kita semakin bagus. Ini kan semakin bergembira kita seharusnya itu. Jadi jangan kerut kening dibuatkan, itu pesan Pak Rektor tadi itu. Nah, setelah ini ibadah kita semakin mantap, semakin serius, semakin berkualitas. Setelah ini akhlak kita makin hebat, semakin tawadhu, semakin betul-betul mendatangkan rahmatan lil alamin dari diri kita. Tidak lagi nyakitkan orang tua, tidak nyakitkan dosen, tidak nyakitkan guru, tidak nyakitkan siapa lagi. Kita memang harus menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kemudian kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah fasilitas, walaupun itu mulai dari jam 16 ini sampai jam 6 besok, jam 18 ya, jam 17, jam 18. Nah, itu jangan sampai terbuang dengan sia-sia, tanpa perhatian dan tanpa kesungguhan. Tapi yang penting adalah bergembira ria, sehingga kita betul-betul merasakan betapa enaknya menuntut kegiatan belajar mengajar itu dengan senang hati. Nah, ini harapan kita. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan senang hati, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pemahamannya, supaya kita tetap berlanjut di dalam pemahaman berikutnya itu, ya, itu kita cernai terus menerus sepanjang masa sampai kita meninggal dunia. Dan ini kita bahas sebisa mungkin dengan siapapun yang bisa kita berkomunikasi, sehingga kita betul-betul bisa mengembangkan terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, yang dicita-citakan oleh pemindiri Muhammadiyah dan dilanjutkan oleh kita-kita yang sekarang yang melakoni kegiatan Muhammadiyah ini. Nah, mudah-mudahan ke depan kita semakin bagus di dalam mempercepat kemajuan kita di dalam menjalankan Muhammadiyah dan menjalankan kegiatan keislaman secara keseluruhan. Demikian, nasrulillah wa fathul qarib. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup, marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilillah fastabiqul khair. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Boleh kepada Bapak Rektor, Bapak Taufik selaku BPH, Pak Dir, para tamu undangan seluruh, serta seluruh instruktur dan panitia Baitul Arqam 2 untuk bisa maju ke depan. Boleh tuh. Kok akhir begitu kok. Iya. Oke, siap, di depan, yuk. 1, 2, 3, oke sekali lagi. 1, 2, 3, ketiga boleh. 1, 2, 3, oke sekali lagi. 1, 2, 3. Ada pesan dari mana? Apanya itu? Boleh sekali lagi saya peserta boleh berdiri. Nanti kameranya ada di atas. Masih. Lagi sekali. Pesertanya boleh berdiri semuanya, berdiri semuanya. Yang putra boleh berdiri juga, biar kelihatan. Ayo, iya berdiri. Di Halo.